Berjumpa kembali dengan Ibu. Untuk materi hari ini, kita akan belajar tentang teks cerita sejarah. Nah, apa jenis-jenis teks cerita sejarah? Dan bagaimana cara menulis cerita sejarah? Kita akan simak penjelasan berikut. Materi kelas 12, cerita sejarah. Kompetensi dasar yang akan dicapai adalah menganalisis informasi yang mencakup orientasi, rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi dan resolusi dalam cerita sejarah lisan atau tulis. A. Menganalisis informasi yang mencakup orientasi, rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi dan resolusi, dan cerita sejarah lisan atau tulis. Pengertian cerita sejarah mencakup 3 jenis, yakni cerita tentang biografi tokoh sejarah, cerita tentang catatan sejarah atau peristiwa bersejarah, dan cerita fiksi, cerpen atau novel sejarah, atau yang berlatar belakang sejarah. 1. Biografi tokoh. Biografi tokoh adalah narasi tentang seseorang yang dianggap penting atau bernilai bagi suatu bangsa, negara, sehingga perlu didokumentasikan agar kiprah perjuangannya bisa dikenang, diteladani, atau diambil hikmahnya. Struktur cerita sejarah sebagai biografi tokoh bersejarah adalah sebagai berikut. 1. Orientasi. Bagian orientasi berisi tentang pengenalan peristiwa yang terjadi atau apa. Pengenalan tokoh dalam cerita. Siapa? Tempat cerita itu terjadi. Di mana? Dan waktu peristiwa itu terjadi. Kapan? Dan bagaimana latar belakang peristiwa itu. 2. Urutan peristiwa secara kronologis atau urutan waktu. Bagian ini menjelaskan rangkaian peristiwa yang terjadi secara berurutan waktunya atau kronologis. Peristiwa 1 atau peristiwa awal diikuti peristiwa 2 atau peristiwa berikutnya, peristiwa 3 atau peristiwa selanjutnya. 3. Komplikasi. Bagian ini menceritakan peristiwa-peristiwa yang bersangkut paut menimbulkan konflik yang menuju keruwetan. Konflik atau insiden dapat terjadi antar tokoh atau konflik sosial yang wujudnya konflik fisik. Dapat juga konflik di dalam diri tokoh utama atau konflik batin atau kejiwaan. 4. Resolusi. Bagian ini berisi penyelesaian atau ending dari konflik yang dialami tokoh utama atau tokoh yang diceritakan. Penyelesaian atau endingnya bisa berupa kemenangan, kebahagiaan tokoh, dapat juga kematian atau penderitaan tokoh. 5. Reorientasi. Bagian ini merupakan penutup teks, sering berisi pelajaran yang dapat dipetik dari perjalanan dan perjuangan hidup tokoh. Bagian ini bersifat opsional, boleh ada, juga boleh tidak ada. 2. Peristiwa bersejarah. Suatu peristiwa dikatakan peristiwa bersejarah jika peristiwa itu dapat dikaitkan dengan peristiwa lain yang berkelanjutan secara sebab akibat dengan peristiwa berikutnya pada waktu yang berbeda. Selain itu, peristiwa bersejarah juga merupakan peristiwa atau kejadian yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan umat manusia. Peristiwa sejarah sebagai suatu fakta memiliki 4 ciri, yaitu perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan manusia dalam kehidupan masyarakat. Struktur cerita sejarah sebagai fakta atau peristiwa bersejarah adalah sebagai berikut. 1. Orientasi. Bagian ini berisi tentang pengenalan objek yang menjadi fakta atau peristiwa sejarah, bisa berupa benda atau peristiwa, dan apa latar belakang dan penyebabnya.
2. Bagian tengah. Bagian ini mengungkapkan proses atau peristiwa secara kronologi atau kausalitas, perjalanan, perkembangan, objek sejarah dari peristiwa awal, berikut, lanjutan, dan resolusi atau peristiwa akhir. 3. Bagian akhir atau penutup. Bagian ini berupa penutup yang berisi simpulan atau penekanan tentang arti, makna, nilai, hikmah, peristiwa pada masa kini, dan atau yang akan datang. Bagian ini bersifat opsional, boleh ada dan boleh tidak ada. 3. Fiksi sejarah. Fiksi sejarah atau yang berlatar belakang sejarah adalah cerpen atau novel yang isinya dijalin berdasarkan fakta-fakta atau peristiwa sejarah atau fakta historis atau kehidupan tokoh dalam sejarah. Fakta, peristiwa, atau tokoh sejarah tersebut diolah sedemikian rupa, digabung dengan hasil imajinasi sehingga lahirlah karya fiksi yang berlatar belakang sejarah. Struktur teks cerita sejarah sebagai fiksi sejarah adalah sebagai berikut. 1. Bagian awal. Terdiri atas yang pertama abstrak, yaitu informasi singkat tentang apa yang akan diceritakan. Kedua, orientasi atau pengenalan, yaitu pengenalan tokoh dan gambaran latar, tempat, waktu, suasana, budaya, sosial. Yang ketiga, peristiwa awal, yaitu tokoh mulai berinteraksi dengan tokoh lain dan dengan lingkungan mulai terjadi konflik. Yang kedua, bagian tengah, terdiri dari yang pertama, konflik, yaitu muncul permasalahan semakin meningkat dan mencapai kerumitan. Yang kedua, klimaks, yaitu permasalahan atau konflik mencapai titik puncak. Tokoh utama mengalami masa kritis. Tokoh utama terlibat konflik fisik atau konflik batin. 3. Bagian akhir. Terdiri dari yang pertama, evaluasi, yaitu munculnya kemungkinan-kemungkinan penyelesaian. Konflik menurun menuju penyelesaian. Yang kedua, resolusi atau penyelesaian, yaitu tokoh utama mengalami kebahagiaan atau happy ending, meninggal dunia atau susah, unhappy ending, atau tidak jelas, atau masalah berkepanjangan. Yang ketiga, koda, yaitu hikmah atau pelajaran yang dapat dipetik. Contoh karya biografi tokoh, misalnya biografi Soekarno, biografi Diponegoro, biografi Mahatma Gandhi, biografi Nelson Mandela, dan sebagainya. Contoh peristiwa sejarah, misalnya sejarah Candi Borobudur, sejarah Konferensi Asia Afrika, sejarah berdirinya ASEAN, dan sebagainya. Contoh novel sejarah adalah Nogososro Sabuk Inten, kemudian Api di Bukit Menoreh, Robert Anak Suropati, dan sebagainya. Demikian tadi penjelasan tentang teks cerita sejarah. Selanjutnya kita akan mencoba menulis baik itu biografi, cerita sejarah fiksi, cerita sejarah yang sesuai fakta. Nah, tentunya asik bukan? Mari kita akan mencoba menulis cerita sejarah.